Oke, kita langsung saja ya. Ini cara membuka bagian gigi jalannya. Cara membuka bagian gigi jalannya. Yang pertama, kita buka bagian ini, bagian snap-ring. Bukanya bisa pakai obeng min atau pakai tang kenip. Tapi kalau nggak ada tang kenip, bisa juga pakai ini, pakai obeng min ya. Oke, kita buka. Caranya gini. Di bagian cowoknya kita congkel snap-ringnya. Bisa juga pakai udah lepas. Ini snap-ringnya udah dilepas. Sesudah dilepas, kita langsung copot saja bagian gigi jalannya. Gigi 1, gigi 2, ini gigi 3, itu sini gigi 4. Sesudah giginya dilepas, kita periksa bagian gigi silangnya apakah masih bagus atau tidak, apa masih layak atau tidak. Kita harus periksanya ya. Jangan sampai ntar kita udah naik mesin, pas dihidupin ininya jadi mecah. Makanya kalau memperbaiki mesin itu harus hati-hati, harus telaten. Mana aja yang partnya udah rusak, pasti harus diganti ya, biar hasilnya bagus dan maksimal. Ini bagian gigi. Terus yang harus diperhatikan ini bagian ini, bagian as komando. Kita lihat bagian as komandonya. Kalau as komando masih bagus, cirinya dia spelnya sedikit, ini masih bagus ya. Tapi misalkan as komandonya udah jelek atau ini yang dudukannya udah aus di bagian as rodanya, kita lihat dari sini. Misalkan ini spellingnya banyak, maka ininya harus perbaiki. Lubang ininya, lubang as komandonya. Gimana caranya? Cara memperbaikinya? Kita buka dulu ya. Ini bagian as komandonya biar jelas. Ini pakai kunci 14. Pakai kunci 14 pas. Tapi kalau Excel, eksklusif, termudah ini biasanya pakai kunci 17 ya.
Oke, kita buka dulu. Kita ganda ya pakai obeng biar ke atas. Nah, di bagian sini kuncinya ya. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau ini mencopot, kita putar ke bagian arah jarum jam. Ini sebaliknya. Bentar dulu, ini ragumnya kurang kencang. Susah. Kayaknya dari pabrikannya ini belum dilepas-lepas. Membukanya berlawanan nih arah jarum jam nih. Kita putar ke kiri. Nah, ini as komandonya. Ini as komandonya. Di dalam as komando ini ada ring tebal. Nah, ring tebal khusus dia. Jangan sampai hilang ya ringnya. Kemudian kita copot gigi silangnya. Nah, cara mencopotnya kita putar aja ke bawah. Putar ke bawah. Nah, dibelingin. Ini gigi silangnya. Kita lihat gigi silangnya ya, gigi kuisnya. Ini masih bagus. Nah, ini masih bagus. Cirinya ini masih bagus. Nah, di bagian sini. Nah, tapi misalkan kalau gigi kuisnya udah jelek, di bagian sini biasanya ini udah tumpul, udah aus. Nah, ya. Ini tinggal as. Tinggal asnya saja di sini. Misalkan ini kita jalankan lagi ya as komandonya. Nah, misalkan ini as komandonya udah goyang, springnya udah banyak, udah gede, maka ini caranya biar pas lagi bagian sini. Nah, bagian lubang sini, nah bagian ininya ini juga bisa kita panasin pakai api lasan. Nah, kita panasin sampai merah. Udah merah, terus kita celupin ke dalam oli bekas. Gitu caranya ya. Sekali lagi, ini yang bagian sini ini kita panasin pakai api yang besar, pakai lasan sampai memerah. Terus sesudah itu ininya udah merah, dikasih api, baru ininya asnya kita celupin bagian sininya ke oli bekas.
agar supaya bagian sininya jadi baja lagi gitu, jadi bahan baja lagi. Terus biasanya kalau udah dipanasin sampai dingin, ini yang ini dia bakalan ngerut, bakalan ngecilin lagi. Nah, misalkan kalau udah dipanasin ininya udah nggak masuk ke sininya, bagian sininya harus dibubut, bagian dalamnya, bagian lubangnya. Nah, kita perbaiki ke tukang bubut nih, sambil bawa ininya as kemononya. Ini hasilnya harus pas, harus kesininya harus mas, harus masuknya harus pas, dari atas ke bawah ke dalam ini harus sama. Nah gitu caranya. Kenapa ini enggak harus baik, enggak boleh longgar ininya bagian as komanonya? Karena misalkan kalau ini as komanonya longgar udah goplak, biasanya yang pertama di dalam pengoperan bak perselingnya suka mecel. Yang kedua, di bagian bak perselingnya itu suka rusak, malahan sampai putus gitu, malahan sampai putus bak pencelengan bagian bawahnya, di bagian dalamnya begitu ya caranya ya. Misalkan kalau kurang jelas kasih komentar aja, kasih komentar biar ntar saya terangin lagi. Oke, cukup sekian saja ya.